hari Kamis pagi sebelum berangkat ke masjid, ibu disunahkan mandi sunat ihram. Ya, nanti kita berbicara tentang ihram. Maka pertama rukun umrah itu adalah berihram. Berihram itu ada yang disunahkan. Terus. Oke. Jadi rukun umrah dulu, pertama berihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Terus. Berihram adalah mengharamkan diri terus dari larangannya dilakukan di tempat mikat, nanti mikatnya di Bir Ali, diawali dengan niat dan berpakaian ihram. Terus. Oke. Nah, perlu disampaikan. Terus gitu sunat-sunat ihram dulu. Nah, ini sunat-sunat ihram. Ini yang saya sampaikan. Kain ihramnya patah. Oke. Aduh. Ada. Minta maaf ya. Jadi anggap saja kita pengen berangkat hari Jumat aja gak enak. Hari ini hari Kamis, berarti kita berangkat Jumat misalnya dari Madinah menuju Mekah. Ini anggap sudah di Madinah. Maka biasanya hari Kamis kita manasik. Setelah kita manasik kita sampaikan besok hari Jumat kita akan menuju Mekah. Maka kita menuju Mekah kita akan berihram. Berihram itu adalah salah satu rukun daripada umrah. Di mana berihramnya, di mana mengambil mikatnya di Bir Ali. Maka sebelum kita berangkat disunahkan ini dulu. Pertama, merapikan rambut. Lumayan berapa hari itu di Madinah? Arba'in 9 hari kalau. 9 hari ke 10 hari udah. Hari ke-10 aja. Hari ke-10 berapa kelebihannya? Jadi sebelum, karena kita sudah 10 hari di mana di Madinah, anggap aja sudah 10 hari di Madinah. Nah, kuku sudah panjang, rambut sudah mulai panjang, bulu hidung sudah melarat, mana-mana ada. Maka rapikan dulu rambut. Nah, kalau rambut panjang, potong, lelakian khusus. Yang kedua, memotong kuku disunahkan juga sebelum kita berangkat hari Jumat itu. Anggap aja nih hari Kamis, hari Jumat. Potong kuku. Cara memotong kuku bagusnya, saya punya ijazah dari guru saya, almarhum Kiai Haji Abdul Dahlan. Beliau adalah khadamnya saya Yasin Al-Fadani. Beliau memotong kuku itu disunahkan mulai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mujahidin di sini. Kalau kakinya mulai ujung sini, kanan langsung ke sana. Nah, barang siapa yang mengamalkan memotong kuku di sini, diakhiri dengan sini, dia akan terhindar 3 macam penyakit dalam hidupnya. Pertama, insya Allah tidak akan pikun di hari tuanya. Insya Allah, tahu pikun tuh, lali. Tapi lo duit ingatnya. Pikun yang bayar sembarangan, bakami sembarangan. Kalau bak antuk sudahnya pikun, kalau pikun rancak sembarangan. Yang kedua, insya Allah akan terhindar dari penyakit baras. Baras itu calak, mohon maaf, calak itu yang putih itu seperti bukan panau, bukan yang putih berkelupas itu. Itu namanya baras. Nah, orang yang mengamalkan itu akan terhindar daripada itu. Maka awalin si potong kuku. Selanjutnya disunahkan membersihkan bulu-buluan. Bulu apa saja? Bulu ketiak, bulu ari-ari. Yang mulai lahir sampai wai ini ada dibersihin. Anak haji ini bersih. Balipas sudah dibersihin. Nah, kalau bulu ketiak itu lalakian, sunat cara membersihkannya dicabut. Kalau lalakian. Kalau bebinian sunat cara membersihkannya dikarik. Nah, kalau bulu ari-ari, kiranya jangan aswat kirang. Soalnya ada awan. Hajar aswad berbulu, wajib ini ke hajar aswad berbulu. Yang awal jadi bersih. Mohon maaf, bersih. Ya, oke. Selanjutnya adalah memakai pakaian ihram putih bersih. Nah,
Jadi latihan sekira aman. Nah, ini kayak api masuk ke sini. Habis masuk, nah, pulihkan. Coba buka. Kalau yang ada bisa kelihatan senjata murni. Serius nggak ada bisa. Karena kejadian ibu-ibu ketawa. Kenapa dia ucap astagfirullah? Menjimok sini. Jadi hati-hati lah. Boleh seperti itu. Jadi boleh yang nyamannya kayak gitu. Nanti kita di Madinah insya Allah. Atau ada lagi yang bagus, sekira ada bentuknya. Ayo Oke. Kalau jarang mah air ini dijar. Seperti ini lah. Ini ada lagi caranya. Kenapa jadi kayak gini? Nah, nyaman biar ikut sini. Biar tidak tawaf kan? Ya boleh, ada boleh. Iya, ini agak panjang adalah kalau yang biar kayak ini karena maaf aja kan bisa pas lebih rangkang terbuka kan. Jadi bayangannya dia dimasukkan ada beberapa video. Tadi pesan video juga merusak bagian bisa juga. Cuma panitia ini kadang-kadang untuk tahu masih pinggul belak masih. Jadi berjalan kita melangkah Dan ini nyamannya ini pun, nah bila nyangkal juga nanti dia tarik. Bila lambat push. Jadi ada dua versi, caranya ada dua versi. Bagi adik kalau apa? Mun pandai kalau begini kayak apa? Ada apa aman nih? Ada apa? Ini pakai sabuk Pak. Imbahnya kayak ini tadi. Yang penting kayak sabuk hijau. Ini kasar. Hanya pasangi sabuk. Sabuk pun putih nggak sabuk. Dan hati-hati memasang kain ihram bagi lelaki yang perhatikan karena aurat lelaki yang baiknya surah warna antara pusat atau lutut antara. Jangan dibawa sini. Kalau begini tarik, jangan. Kelihatan ini. Memang burung saya bagus. Nah kalau di atasnya hanya begini saja dulu, kecuali nanti pengen tawaf hanya pundaknya dibuka. Caranya ini masukkan sini. Nah, ini khusus dibuka hanya tawaf aja. Lain ada tawaf jangan dibuka. Karena untuk tawaf anak sembahyang sunat ditutup lagi. Sa'i ditutup lagi. Jangan dibuka sepanjangan mulai Madinah ini. Yang tak boleh. Jadi ini khusus untuk tawaf aja. Jadi bagi lelaki yang suka memakai ihram bersih, berarti kita hari Jumat anak aku sudah siap kayaknya. Yang bagi pemilihan pendidikan memakai baju ihram, anak mana lagi? Ya. Kalau anak KWC di jalan harus ke bawah itu. 5.000 sama. Jadi kalau begini perhatikan beginian memang disuruh memakai baju putih, tapi cari baju putih yang tidak terlalu separah. Jangan cawat kelihatan. Bujur putih tapi dinding cawat itu kelihatan. Jangan cari yang seperti yang jangan terlalu separah. Yang kedua kaos perhatikan beginian. Jangan kaos yang murah. Masa tuh haji plus kaos 30.000? Bila
Yang selanjutnya begini ya, di Makkah lawan Madinah itu pada kayak di Indonesia yang mahir pakai bulu mata bulu palsu harus dipakai lagi di sana ngalir gigit-gigit. Dan yang mahir berhias yang terlalu tebal, sederhana ini sedikitnya haram juga, biasa-biasa aja. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga ada berpakaian kayak puncak gila yang sedang-sedang lah gitu ya. Yang tabung begitu tertawanya gigih kok. Lalu sunat lalu memakai wewangian. Sebelum kita berangkat ke hari Jumat itu sunat memakai wewangian. Di mana memakai wewangiannya di badan, jangan di pakaian. Kalau di pakaian ya bisa dipakai di sini. Kira suatu satu profesi dilepaskan ya. Berarti memakai lagi sama seperti memakai wewangian. Maka cukup di badan sebelum berangkat. Selanjutnya salat sunat ihram 2 rakaat. Di mana salat sunat ihramnya 2 rakaat? Di Irali. Ini dia gambar di Ali. Nah, ini masjid kan. Jadi kayaknya kita sampai di Bir Ali, masuk apa yang digawe di Bir Ali yang pertama sembahyang sunat ihram, sembahyang tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Habis sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat baru sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Kayak Ustaz sunat ihram, Ustaz sunatul ihrami rakaat ini lillahi. Waktu angkat takbir aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Nah, ayatnya langganan. Apa yang langganan? Qul wow. Malaikat bilang dulu. Ya malaikat pasti bohong. Qul wow. Selanjutnya habis salat sunat 2 rakaat, biasanya kita masuk ke bis masing-masing. Setelah kita masuk ke bis, lalu kita berniat di dalamnya. Ya, contohnya kita anggap sudah di bis, anak berangkat ke Makkah. Nah di bis, biasanya di bis itu sampaikan bagi laki-laki yang masih pakai celana dalam kalau dilepas, ini bisa juga ingat. Makanya biar buntu biasanya ada hotel itu pacul sudah lepas celananya. Ini ada 2 yang pada ngikutin, pada menurut kayak ngaji di Nusantara ini bisa diingat. Amun sudah di perjalanan hanya ingat si lawat dalam, mun kita pacul juga, kamana nanda? Di balik anak supir yang mau, ya Allah, jadi ngalir kita lepas aja. Biasanya kalau sudah di bis, ayo kita berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Anggap jadi kita di bis, ikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati sampeyan sahajaku berumrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Setelah dia berniat, berlakulah 9 bagi orang yang berihram. Haram, berlakulah 9 macam yang diharamkan bagi orang yang berihram sampai dia tahallul. Apa yang 9 macam yang pertama? Larangan salawat, khusus laki-laki memakai pakaian yang berjahit tidak boleh. Mun selawat dalam acaki pacul selawat dalam kimbai memakai. Insyaallah bakal lain. Yang kedua, menutup kepala. Ada boleh lagi. Kalau sudah berniat, ada boleh lagi pakai ketiak. Biasanya ada pakai ketiak. Biasanya karena kepanasan. Karena kepanasan lalu turun. Atau kalau kedinginan perjalanan, mohon maaf, kedinginan merokok, dan orang merokok ini minimal manfaatnya ada 3 macam. Jadi yang merokok jangan khawatir, minimal manfaat orang merokok itu ada 3 macam. Salah satunya orang yang merokok itu
subuh, malamnya pahit. Yang kedua orang merokok insya Allah awet muda, belum mati, belum tua mati dulu sudah. Ya, jadi itu tuh, maksudnya memakai sepatu yang menutupi kumis mata kaki. Ada boleh lagi kita memakai apa? Sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi kalau hanya pakai sepatu sandal atau apa, asal mata kakinya jangan tertutup. Selanjutnya, khusus bagi perempuan, tidak boleh menutup muka memakai sarung tangan yang menutup telapak tangan, tidak boleh. Kalau sudah berniat, makanya ada yang berdoa di sini kan, ya. Nah menutup muka bisa lagi, merasa kejadian jauh, ambil jilbab, tutup pakai. Amunnya menutup, bisa kata orang tangan langsung bering. Nah ini kalau boleh menutup muka. Nah, kalau masker tidak jadi masalah karena ada sebabnya. Oke. Lalu selanjutnya, larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan pakai wewangian pada pakaian tidak boleh. Misal, dia dari perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Bu, jangan dibayangkan umrah kalau langsung ke hotel. Kita tuh singgah ke pos-pos macam-macam pemeriksaan. Makanya perlu sabar. Amunnya mengeluh taruh saya. Kadang-kadang disuruh susur. Gitu, anak-anak. Pada saat saya mau kabel bener. Jadi mohon maaf. Jadi perjalanan dari normalnya dari Madinah ke Mekah itu normalnya 5 jam. Tapi kalau kita haji terus mungkin sampai 8 jam. Karena pemeriksaan macam-macam. Jadi perlu kesabaran. Ya. Mohon maaf, sampai di Mekah makan malam biasanya. Habis makan malam, kalau merasa badan berbau, lalu ambil parfum. Jangan kalau nanti bayar jam itu lebih. Tapi Ustaz kalau habis makan, lalu tangan bau, lalu membasuh lawan sabun, boleh nggak? Boleh, karena niatnya bukan ingin berwangi-wangian, tapi niatnya ingin membersihkan. Atau dia pakai apa? Pakai aromaterapi, itu boleh. Selanjutnya, memotong mencabut rambut bulu badan tidak boleh. Kalau melaksanakan nanti ada 3 bayar kami nanti kita berjalan nanti. Biasanya makanya bulu hidung dibersihinnya biasanya ada sadar perjalanan, masa gatal-gatal, nah mencabut dapat 3 bulan. Ini tidak boleh, mau dibersihkan. Oke. Selanjutnya memotong kuku, tapi kalau kukunya mau lepas itu boleh. Tapi kalau istilah memotong kuku tidak boleh. Selanjutnya memotong macam-macam pohon insya Allah. Memburu binatang buat insya Allah ada. Bertumbuh yang menyebabkan musuh birahi tidak boleh. Walaupun non bini seorang, non bini orang jelas tidak boleh. Bini seorang. Makanya bagusnya perjalanan dari Madinah menuju Makkah itu 2 laki bini itu berbinian laki-laki ada dia. Kalau usah berkata tuhuk dia sudah berkata. Kita kadang-kadang bisa punya kawas marahnya. Timbul marikut kan memandang asal humas dia itu humas dia benar. Jadi itu jangan berhubungan ini parah lagi berhubungan suami istri ada boleh. Tadi waktu lu manasik di Jakarta Raya kata anu apabila boleh Ustaz ya ada ya yang boleh ini bukan boleh harus ya boleh yang kayak di Madinah 10 hari boleh itu loh. Ulah 3 kali sehari boleh, 3 kali 10 90 hari boleh. Pas anaknya jadi kan namanya Muhammad Fairuz, karena di hotel Fairuz jadinya. Bahkan anak ibu kalau boleh menolak laki tidak boleh. Aku nanti ibadah aja, pare-pare lah malah ini juga ibadah. Tapi kalau kamar lambat lah, ada bapak suruh kawan hormat, sana buah jangan. Waktu doakan mudahan sasat sendiri satu makan. Jadi lambat berinya. Itu mohon maaf. Boleh karena bapaknya malah ambil berkah. Ada riwayat mengatakan 1 kali melakukan hubungan suami istri sama seperti 70 membunuh Yahudi. 2 kali 140 Yahudi.
3 kali 210, 4 kali laki dia yang mati. Jadi jangan kalau baiknya sampai akad lalu hendak ada boleh haram bakal sabar. Lalu selanjutnya menikah dari nikahan yang boleh. Kalau kamu duda boleh jalan. Lalu oke, jadi jangan sabar itu. Kalau atau ini apa damuan kayak Arab bisa juga. Oke. Lalu selanjutnya tawaf. Nah, biasanya habis kita makan segera lalu kita pengen melaksanakan tawaf. Biasanya diberi waktu Pak sekitar 15 menit nanti kita turun kalau di hotel kita akan melaksanakan tawaf. Anggap saja kita pengen melaksanakan tawaf. Oke. Sambil berdiri sama kita praktek tawaf. Oke, minta maaf. Mundur sini. Belajar soal. Angkat katakan sedikit. Oke, sudah cukup. Nanti sebelum kita tawaf turun dari hotel, itu kita nanti ibu-ibu di belakang. Biar dia bersiapkan situ dulu. Biar VIP. Jadi turun dari hotel, nanti kita pengen masuk Masjidil Haram, lalu itu nanti sebelum masuk Masjidil Haram kita membaca doa. Doanya biasa dipimpin dulu. Anggap saja pengen masuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Lalu kita masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, perhatikan mulai dengan kaki kanan dengan membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Masuk kita anggap aja masuk ke Masjidil Haram. Ini sudah di dalam Masjidil Haram. Maka sebelum kita tawaf sunat meminum air Zam-Zam. Biasanya ibu-ibu suruh yuk ambil air Zam-Zamnya, bapak-bapak ambilkan bini pian air Zam-Zamnya. Biasanya di Makkah itu yang kada suah berpingkut lawan laki ingin berpingkut biasanya. Ya takutan sasar. Ambil bagi anak banyu ulun tuji. Allah mencontohkan. Belas kita ada punya. Biar ini contohnya aja. Nanti sebelum kita tawaf disuruh mengambil air Zam-Zam lalu kita membaca meminum air Zam-Zam. Meminum air Zam-Zam itu pertama sunnah menghadap kiblat dan berdiri. Kalau ini tidak boleh berdiri. Bacaannya ikuti ulun. Anggap aja kita sudah mengambil air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan likulli da birahmatika ya arhamar rahimin. Nah lalu meminum air Zam-Zam ini caranya kada boleh dengan diteguk pupuk-pupuk itu kada boleh, tapi dengan dihisap, dengan 3 kali hisapan gitu. Jangan itu kan dihisap karena hisapan yang pertama apa yang kita niatkan minta kepada Allah. Hisapan yang kedua niatkan lagi apa yang kita minta kepada Allah. Hisapan yang ketiga kita niatkan lagi apa yang kita minta kepada Allah. Yang terakhir hanya habiskan. Begitu. Sisanya biasanya ulun kepala ulun. Kenapa ulun kepanasan? Cuma jamaah melihat ulun menumpah ke kepala, umpat juga menumpah di kepala. Padahal ulun panas. Setelah kita minum air Zam-Zam, mohon maaf, lalu kita masuk ke Baitullah pengen tawaf, maka kita melihat Baitullah. Nah, melihat Baitullah diajarkan juga doanya. Apa doanya? Ikuti ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita
tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ya arhamar rahimin. Nah, setelah kita melihat Baitullah, lalu kita menuju ke Baitullah, kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca sampai kita mendekati Hajar Aswad, kita jalan terus. Anggap aja kita sudah pengen tawaf. Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad ini hukumnya mengecup, hukumnya sunnah, tapi kada wajib. Dan kada mengecup pada apa, apalagi kalau mengecup Hajar Aswad menyakiti hoteka orang lain, jangan. Mantang kuat macam haram hukum. Apalagi mau jarum tuk jarum kada boleh itu. Kenapa? Mohon maaf, tarkul wahidin minal muharramat aula min akli nawafil. Meninggalkan satu yang diharamkan oleh Allah itu lebih baik daripada menggawi bermacam-macam yang sunnah-sunnah. Ini hukumnya mencium sunnah, menyakiti orang hukumnya haram. Tinggalkan yang sunnah. Jangan gara-gara yang sunnah menggawi yang haram. Mohon maaf. Kalau bini ulun 2009 ulun bawa haji, orang menciumnya semua inya ada mencium, lalu protes lawan ulun. Abi, aku hendak mencium juga, kawanan mencium. Kalau usah gitu. Ulun sudah rancak mencium Hajar Aswad ini. Ikan cium aku aja sama gitu loh. Ya. Jadi dan pembinian kada oleh kalau usah mau ojek. Nya dijual mau ojeknya ada mama apa menawari kita bawa ojek, pakai ojek. Bawa ojek tuh ada sepeda motor gitu bang. Bini kita sama 5 orang laki-laki. Digandengnya bini kita haram hukumnya, bukan mahram kita. Hati-hati. Apalagi niat mencium Hajar Aswad takutan ditakuni orang. Salah benar niatnya dia. Kenapa dia mencium? Kayaknya mau ditakuni ulang gitu. Ditakuni ulang niatnya. Perhatikan. Jadi Hajar. Nah kita mulai tawaf itu mulai Hajar Aswad. Anggap aja sini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswadnya. Sebelah lampu hijau saat itu. Ini ada lampu hijau kan ada di sana, insya Allah. Di situ ada kipas angin. Nah, Hajar. Jadi di sini boleh kita berniat lagi. Apa niatnya ikuti ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa bihadzal baitil atiq tawaf al-umrati sab'an kamilan lillahi ta'ala. Lalu setiap Hajar Aswad pian itu mohon maaf melambaikan istilah Bismillah Allahu Akbar. Begitu. Bismillah Allahu Akbar. Begitu, sudah hukumnya. Cuma perhatikan, syarat tawaf itu ada syarat tawaf. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Jangan istilahnya Bismillah Allah. Jangan. Kalau bisa dulu tuh, udah sangat kenyang. Itu pengen Bismillah Allah. Tetap tuh syaratnya dong, menirikan baik ke kiri. Jangan mana biniku mana itu jangan. Ya, ini bisa ya kita mau naik pulang. Jadi jangan berpaling ke situ, jangan. Kecuali disenggol orang lain lagi. Jangan ini tetap menyirikan. Anggap saja kita mulai sini ikuti oleh Bismillah Allahu Akbar. Kita jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan sampai rukun yamani. Jadi kita istilah lagi di sini, tapi kalau usah mengecup tangan, cukup Bismillah Allahu Akbar di rukun yamani. Nah antara rukun yamani ke Hajar Aswad doanya diganti dengan doa sapu jagat. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini berarti istilam lagi bismillah Allahu akbar. Berarti bila sampai sini kita sudah 1 kali putaran. Begitu lagi sampai sini 2 kali putaran. Sekali lagi sampai sini 3 kali putaran. Sampai sini lagi 4 kali, 5 kali, 6 kali, terakhir 7 kali di sini. Berarti selesai sudah tawafnya. Selesai kita tawaf, biasanya ulun lebihkan sedikit, lalu kita sembahyang sunat tawaf di makam Ibrahim kalau bisa. Anggap saja ini makam Ibrahim yang di situ aja. Maka kita sembahyang sunat tawafnya di sini. Anggap ini makam Ibrahim. Dan yang tadinya kita begini waktu tawaf, maka ada lagi begitu ditutup pundak. Kenapa? Agar ada makruh. Lalu kita sembahyang sunat tawaf. Apa sembahyang sunat tawaf? Usalli sunat tawafi rakataini lillahi ta'ala. Dalam hadis saja aku sembahyang sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu biasanya menganjurkan berdoa menghadap multazam. Multazam mana? Ini Hajar Aswad. Ini multazam antara Hajar Aswad dan pintu Baitullah adalah namanya multazam. Maka pian berdoa di sini. Inilah doa yang diijabah oleh Allah. Pian berdoa di sini. Minta apa yang pian prioritaskan dalam hidup ini. Dan apabila pian hendak berumrah lagi, minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi syaratnya harus yakin. Jangan berdoa karena yakin. Ya Allah, tulang jual kan? Bisa ada kalau itu ada tulang bukan yakin. Karena mohon maaf, yang namanya haji, yang namanya umrah adalah satu rahasia daripada rahasianya Allah. Bukan karena duit. Ada orang pada duit tahu tulang. Ulun ingat dulu waktu berdoa di sini minta kepada Allah, ya Allah, ulun hendak minta setiap tahun ke sini. Ternyata ujian guru jangan minta setiap tahun, minta oleh Allah serancak-rancaknya. Jadi dia guru sekali ini di bawah orang, ujian sini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka minta ke alhamdulillah setahun beberapa kali ke Mekah. Jadi minta kepada Allah, terutama apa yang kita inginkan minta kepada Allah. Selesai kita sembahyang sunat tawaf, selesai kita berdoa. Lalu kita menuju tempat sa'i. Menuju tempat sa'i. Mana pesaiannya? Oke, anggap aja ini pesaian. Ini al-marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alimun. Kita jalan, anggap saja sini sapa ini marwah. Kita jalan. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Lalu nanti ada pilar hijau di sini hijau, kurang lebih 50 meter. Itu ada tanda. Kalau sudah saat ada tanda pilar hijau, maka jangan berjalan lagi. Sunnah bagi laki-laki lari-lari kecil, lelakian. Tapi kalau bebinian jangan lari kecil. Bebinian berjalan aja dilajui. Jangan umpat jua upah kayak abahnya. Terdahulu udah pulang. Dulu lah, jangan. Jadi anggap saja ini pilar hijau, tiga pilar. Rabbir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam. Sampai habis berhenti loncat-loncatnya. Lalu kita jalan biasa lagi. Anggap aja kita pengen naik lagi ke bukit Marwah. Kita baca lagi ayat tadi, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alimun. Berarti dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah nanti ke Safa 2
2 kali. Dari Safa ke Marwah 3 kali. Dari Marwah ke Safa 4. Berapa kali? 4 kali. Dari Marwah ke Safa lagi 5 kali. Dari Safa ke Marwah 6 kali. Marwah ke Safa terakhir kita 7 kalinya di sini. Ini anggap aja sudah nih 7 kali. Lalu biasanya setelah selesai kita lalu menghadap Baitullah untuk membaca doa selesai sa'i. Anggap aja ini sudah selesai, dia menghadap sana. Jadi kita menghadap Baitullah, itu Baitullah, kita baca doa, ikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamin tafsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Selesai doa lalu kita disuruh tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut. Maka sebagusnya yang suami mengguntingkan istrinya atau istri perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama-sama laki-laki. Setelah kita gunting rambut kita, maka selesailah umrah kita. Hanya tinggal menunggu haji aja lagi di 8 Zulhijjah. Selesai sudah umrah kita. Kapan lagi pelaksanaan haji? 8 Zulhijjah. Seperti itu. Bisa paham ya? Jadi selesai. Nah, habis bergunting, Ustaz, bolehlah sudah kahayawanian? Boleh. Ustaz, bolehlah kikuk-kikuk? Boleh. Ya, sudah boleh, sudah. Boleh, semuanya sudah boleh. Nah, nanti sampai tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu persiapan ingin melaksanakan ibadah haji. Ini umrahnya sudah selesai. Seperti itu. Terus sementara kita kembali. Sampai sudah kita pulihkan ya. Di Madinah langsung nanti mengambil miqat, setelah itu langsung ke apartemen, ke Aziziyah namanya. Semua haji plus di situ. Selesai berhaji tanggal 13, baru nanti ke hotel Grand Zamzam. Jadi di situ kan sudah selesai haji, menikmati aja lagi kurang lebih 5 hari 6 malam bisa di hotel Grand Zamzam, baru persiapan pulang ke Indonesia. Jumlah hari ini berapa hari ini? 28 hari semuanya, insyaallah. Anggap 22 berangkat, pulangnya di sini tanggal 20. Ya kalau sama Jakartanya kurang lebih 30 hari semuanya. Terakhir nanti baru ke hotel Grand Zamzam. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti hajinya, manasik haji. Umrah sudah selesai ya. Nah, manasik hajinya nanti di hotel Orchard Bandara nanti kita sambung. Bagi dulu harus schedule, mana schedule sudah di. Irwan, schedule segala mana Wan? Schedule room list kamar. Room list kamar tadi 10 aja tadi. Kalau Bapak 10